Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rohmawati, NIM 1051700634. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan semester 6 Lokal H, Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Di video ini saya akan menjawab 2 soal UTS atau ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. 2 pertanyaan atau 2 soal yang diberikan oleh Bapak dosen kami itu, yang pertama adalah kami harus menjelaskan apa itu definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas keuangan negara. Soal yang kedua itu tanggapan kami atau pendapat kami mengenai kebijakan dan langkah pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini, seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada. Baik, yang pertama itu saya akan membahas atau menjelaskan mengenai definisi keuangan negara. Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu adalah keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu. Terus yang selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara itu ada 9. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintah negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan atau yang terakhir itu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu asas-asas pengelolaan keuangan negara. Sebelum adanya UKN atau Undang-Undang Keuangan Negara, ada 4 asas yang berlaku atau yang diakui akurat asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kesatuan. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar semua pendapat dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan, merupakan
asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk tahun tertentu. Nah, yang keempat itu asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Jadi catatannya itu secara rinci dan jelas, kegunaan tadi tuh untuk apa gitu, peruntukannya untuk apa itu jelas seperti itu. Nah, dengan adanya perkembangan selanjutnya mengenai keuangan negara, dilanjutkan dengan perkembangan adanya berlakunya UUKN atau Undang-Undang Keuangan Negara. Itu terdapat penambahan asas-asas yang baru dalam pengelolaan negara. Penambahan, jadi asas-asas yang lama tadi itu ditambah setelah adanya UUKN. Yang pertama itu ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini berorientasi pada hasil. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, asas yang kedua yaitu asas proporsionalitas. Merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Seperti ini nih asas terbuka itu asas transparansi begitu. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada asas pemeriksaan. Maksudnya adalah asas pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksa yang bebas dan mandiri yang diberikan kepada BPK selaku Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jadi totalnya ada 9 Untuk asas. soal yang kedua, itu sudah tepatkah menurut saya kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini yaitu menggunakan dana desa atau dana pilkada untuk menanggulangi COVID-19 atau pandemi virus corona ini. Menurut saya itu tepat sekali sih langkah pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dengan cara itu tadi. Menurut saya sudah tepat. Karena apa? Karena dana tersebut bisa langsung digunakan dalam penanganan bantuan rakyat atau masyarakat yang terdampak dari adanya pembatasan sosial yang berlaku atau social distancing, seperti daerah yang banyak sekali masyarakatnya terpapar oleh virus COVID-19 ini, sehingga mengharuskan mereka untuk stay at home. Jadi langkah pemerintah ini sangat tepat karena ya itu tadi dana tadi bisa langsung ke masyarakatnya jika memang benar seperti itu. Dan selanjutnya itu dampak terbesar atas merebaknya virus corona ini atau virus COVID-19 ini adalah pada sisi ekonomi dan kesehatan.
Dan juga ini sudah dijelaskan di Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tentu kami sebagai masyarakat akan sangat-sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah jika kebijakan atau langkah yang pemerintah bikin atau pemerintah buat itu bisa terlaksana atau terjalankan dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Kami akan sangat-sangat mengapresiasikan. Tapi di sini saya juga berharap agar semua upaya atau kebijakan, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus disertai dengan adanya semangat transparansi agar semua pihak itu dapat membantu baik langsung maupun tidak langsung. Itulah tadi jawaban saya mengenai definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, asas-asas keuangan negara, dan juga pendapat saya mengenai keuangan negara dalam menanggulangi COVID-19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga COVID-19 ini